Hello everyone, selamat pagi semua. Good morning all. Semoga kita semua berada dalam keadaan tubuh yang sehat. Berjumpa lagi dengan saya Irfan di Ombu pada kelas mata kuliah Kebang Sentralan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas salah satu tugas dari Bank Indonesia, yaitu dalam kapasitasnya menjaga stabilitas sistem keuangan. Setelah pertemuan hari ini, diharapkan para mahasiswa dapat memahami dua konsep. Yang pertama, konsep stabilitas sistem keuangan, dan yang kedua, konsep kebijakan makroprudensial. Sebelum kita masuk dalam materi, mari kita flashback ke tahun 2008. Sejarah ekonomi mencatat tahun 2008 sebagai tahun yang mengerikan. Penyebabnya adalah krisis keuangan global yang terjadi di tahun itu. Bahkan, IMF menyebut bahwa krisis 2008 sebagai krisis terburuk sejak Great Depression di tahun 1929. Annus Horribilis. Krisis keuangan global melanda sebagian besar negara dunia, diawali dengan krisis keuangan di Amerika Serikat. Krisis ini membuat lembaga keuangan terbesar keempat di Amerika yang telah berumur 158 tahun, yaitu Lehman Brothers, bangkrut. Bahkan, lembaga-lembaga keuangan besar lainnya seperti Citigroup, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Amex juga menghadapi masalah keuangan yang serius. Pada akhirnya, pemerintah harus bail-out lembaga-lembaga keuangan itu sebesar 700 miliar dolar. Krisis ini juga mengakibatkan pengangguran meningkat dari 5% menjadi 10% di tahun 2008. Sekitar 2,8 juta orang kehilangan pekerjaan di tahun itu. 3 juta unit rumah disita oleh bank. Harga properti turun drastis. Bahkan harga saham gabungan jatuh sebesar 57%. Apa sebenarnya yang terjadi di tahun 2008? Mengapa krisis ini bisa terjadi? Dan apa yang menyebabkan Indonesia bisa survive dari krisis keuangan global di tahun 2008? Untuk menjelaskan apa yang terjadi, pertama-tama kita harus mengetahui konsep mortgage atau dalam bahasa Indonesia disebut hipotek. Kebanyakan nasabah tidak memiliki uang tunai untuk membeli sebuah properti, sehingga digunakan skema kredit lewat perbankan. Sebagai jaminannya, bank menahan dokumen bukti kepemilikan. Dokumen bukti kepemilikan tersebut yang disebut hipotek atau mortgage. Setiap bulannya, nasabah harus membayar kewajiban bunga ditambah dengan pokok pinjaman ke siapapun pihak yang memegang dokumen mortgage tersebut. Jika nasabah gagal membayar kewajiban tersebut, maka hal tersebut yang dinamakan dengan default. Dan pihak manapun yang memegang dokumen tersebut menjadi pemilik rumah tersebut. Alasan di sini mengapa disebutkan siapapun pihak yang memegang dokumen tersebut dan bukan merujuk spesifik kepada bank, karena pihak bank yang merupakan pemberi pinjaman awal pada prakteknya seringkali menjual mortgage tersebut kepada pihak-pihak ketiga. Dalam kasus ini adalah investment bank atau bank investasi seperti Lehman Brothers. Pada dekade awal 2000-an, lingkungan bisnis di Amerika tampak begitu menjanjikan. Optimisme melanda semua pelaku pasar. Amerika Serikat menjadi tempat tujuan dana-dana asing masuk. Likuiditas berlimpah hingga akhirnya menekan tingkat suku bunga. Suku bunga rendah berkisar antara 1 sampai 1,75% berlaku di Amerika di awal-awal tahun 2000-an. Suku bunga rendah ini mendorong pertumbuhan kredit perumahan.
Dalam kondisi suku bunga yang rendah ini, investor berbondong-bondong mencari aset-aset yang mampu memberikan return yang tinggi, walaupun memiliki resiko yang lebih tinggi. Para investor mulai berinvestasi di pasar perumahan Amerika. Pemikiran dasar dari investor adalah mereka memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan dana mereka apabila diinvestasikan ke produk-produk investasi lain seperti US Treasury Bonds atau obligasi pemerintah Amerika. Meningkatnya dana yang mengalir ke pasar perumahan Amerika membuat bank investasi menciptakan produk-produk keuangan yang inovatif yang ditawarkan dalam berbagai produk derivatif. Pada dasarnya, bank investasi membeli ribuan mortgage dari para nasabah individu, menyatukannya dan menjual kumpulan mortgage tersebut kepada para investor. Produk-produk sekuritas ini dikenal dengan nama Mortgage-Backed Securities atau MBS. Para investor tertarik dengan produk investasi ini sekali lagi karena tingkat return yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibanding produk investasi lainnya. Dan investasi tersebut terlihat sangat aman. Mengapa menurut investor terlihat aman? Karena harga properti terus menunjukkan kenaikan di dekade itu. Kalaupun nasabah gagal membayar atau default, rumah jaminan bisa dijual dengan harga yang tinggi sehingga para investor tidak mengalami kerugian. Hal lain juga yang membuat investor merasa aman, karena sebelum munculnya produk-produk derivatif, bank sangat prudent atau berhati-hati dalam menyalurkan pinjamannya. Sehingga seleksi calon nasabah yang akan mendapatkan mortgage atau KPR dilakukan dengan sangat selektif. Para calon nasabah inilah yang disebut dengan prime mortgage. Namun, hal ini mulai berubah ketika semakin banyaknya investor yang menyalurkan dana ke pasar perumahan Amerika. Sementara di saat yang sama, calon-calon nasabah prime mortgage yang mengajukan KPR mulai terbatas. Naiknya permintaan mortgage dari para investor membuat bank menurunkan standar calon nasabah yang layak untuk menerima KPR. Para pekerja serabutan dan warga kelas 2 yang tidak memperoleh penghasilan tetap sekarang bisa mendapatkan KPR tanpa diseleksi dengan baik. Mereka inilah yang disebut subprime mortgage. Kumpulan mortgage dari nasabah-nasabah yang termasuk kategori subprime mortgage tadi dibeli kembali oleh bank investasi untuk dikemas lagi menjadi produk sekuritas yang dinamakan Collateral Debt Obligation atau CDO. Produk ini kemudian dijual kembali kepada para investor. Untuk meyakinkan para investor bahwa produk CDO ini aman dan dapat dijual dengan harga yang tinggi, bank investasi menyewa lembaga-lembaga pemeringkat seperti S&P, Fitch and Moody's untuk memberikan rating bagus, yaitu AAA pada produk investasi ini. Dengan adanya rating yang bagus dari lembaga pemeringkat ini, maka para investor institusi seperti bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, ataupun aset manajemen tidak ragu untuk membeli produk investasi ini. Dalam skala global, bahkan total penerbitan CDO pada tahun 2006 saja telah melebihi $500 miliar. Ketika bunga The Fed atau Bank Sentral Amerika hanya 1% setiap tahun dan bunga subprime mortgage berkisar 1,5 sampai 2% di atasnya, semua pihak senang. Penerima KPR senang karena akhirnya bisa punya rumah. Pengembang properti juga senang karena jualannya laku keras. Bank-bank penyalur kredit juga berjaya. Saat hampir tidak ada debitur yang default, investor-investor yang membeli produk CDO
juga puas dan gembira karena tidak ada yang mengalami kerugian. Investment Bank meraup untung yang besar dan para pejabatnya menikmati bonus besar-besaran. Perusahaan-perusahaan asuransi yang menjual kredit default swap, yaitu semacam asuransi untuk produk derivatif MBS dan CDO, juga senang karena yang gagal bayar atau default cenderung sedikit. Sehingga laba dari perusahaan-perusahaan asuransi melesat tinggi. Pimpinan dan para pegawai lembaga-lembaga keuangan tersebut menerima komisi yang berlipat-lipat. Namun, keadaan berbalik ketika bunga The Fed dinaikkan sebanyak 17 kali berturut-turut mulai pertengahan tahun 2004. Akhirnya, bunga The Fed menyentuh angka 5.25% pada bulan Juli 2006. Tingkat bunga ini bertahan hingga September 2007 sebelum mulai diturunkan sebesar 0 sampai 0.25% pada bulan Desember 2008 akibat meledaknya kasus subprime mortgage. Suku bunga yang naik ini membuat banyak nasabah subprime mortgage mulai kesulitan membayar angsuran dan akhirnya kredit mereka macet. Hal itu membuat lebih banyak rumah yang kembali ke pasar perumahan untuk dijual kembali. Namun, karena kurangnya pembeli, ditambah semakin banyak rumah yang macet, membuat harga properti di tahun itu terjun bebas. Ketika harga terjun bebas, beberapa nasabah tiba-tiba memiliki kewajiban mortgage yang lebih besar dari nilai jual rumah mereka. Dengan semakin banyaknya nasabah yang default, harga properti semakin lama semakin jatuh. Sejak saat itu, harga-harga produk derivatif yang berbasis aset dan KPR turun drastis. Imbas dari macetnya kredit-kredit perumahan ini adalah semua perusahaan yang memegang produk-produk derivatif seperti MBS dan CDO mesti menanggung kerugian yang sangat besar. Harga saham-saham perusahaan ini juga ikut terjun bebas karena rendahnya harga pasar dari portofolio aset yang mereka miliki. Hal ini semakin diperparah karena interkoneksi antar lembaga keuangan yang semakin terintegrasi. Krisis keuangan ini dengan cepat menyebar secara global. Seluruh bursa saham mengalami kejatuhan sehingga kapitalisasi pasar global terpangkas 47,6% dari 60,9 triliun dolar di tahun 2007 menjadi 31,9 triliun dolar di tahun 2008. Di Indonesia sendiri, Bursa Efek Indonesia juga tidak luput dari krisis. Indeks harga saham gabungan turun 50,6% dan merupakan yang terparah keempat se-Asia Pasifik. Anjloknya sekuritas berbasis subprime mortgage ini juga diikuti turunnya harga sebagian besar komoditas akibat lesunya pasar dan menurunnya permintaan secara global. Seperti bencana yang tidak bisa dihindari, gelombang krisis finansial yang awalnya hanya menerpa Amerika dan sejumlah negara-negara di Eropa akhirnya mulai menyerang negara-negara di pelosok dunia lain. Annus Horribilis. Terjadinya krisis keuangan global menyadarkan banyak pihak bahwa diperlukan kerangka kebijakan baru untuk memperkuat stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, yaitu kebijakan makroprudensial. Mari kita simak video berikut ini. Sistem keuangan yang dapat dianalogikan sebagai sistem perkereta apian berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Untuk itu, menjaga stabilitas sistem keuangan harus dilakukan. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan tersebut, terdapat risiko
yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat mengganggu sistem keuangan dan berujung pada krisis. Sejarah mengajarkan bahwa krisis bisa datang kapan saja, bersumber dari mana saja, dan menelan biaya yang sangat besar, serta memerlukan waktu pemulihan yang sangat lama. Krisis yang terjadi mengajarkan pentingnya kebijakan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia sudah melaksanakan fungsi makroprudensial sejak era 2000-an bersama dengan fungsi mikroprudensial. Fungsi makroprudensial semakin menguat ketika mikroprudensial beralih ke OJK. Kebijakan makroprudensial yang ditujukan untuk mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan dilaksanakan melalui identifikasi sumber risiko sistemik, pengawasan makroprudensial, respons kebijakan, dan protokol manajemen krisis. Saat ini, Bank Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan makroprudensial yang meliputi LTV, CCB, dan GWM LFR sebagai bagian dari upaya untuk meredam perilaku perbankan yang berlebihan dalam mengikuti siklus ekonomi. Loan to value ratio mengatur maksimal kredit yang bisa diberikan bank terhadap nilai agunan properti. Pada saat ekonomi sedang membaik dan KPR disalurkan secara berlebihan, maka LTV diperketat atau uang muka dinaikkan. Apabila saat ekonomi melemah dan penyaluran KPR terbatas, maka LTV dilonggarkan atau uang muka menjadi rendah sehingga properti menjadi terjangkau. Sebagaimana LTV, hal ini berlaku pula pada uang muka kepemilikan kendaraan bermotor. Ketika pertumbuhan ekonomi sedang tinggi dan aktivitas perekonomian meningkat, perilaku perbankan cenderung mengalami prosiklikalitas. Untuk mengurangi kecenderungan berlebihan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan counter cyclical buffer. CCB adalah pengaturan tambahan permodalan perbankan untuk meredam risiko sistemik dan perilaku perbankan yang berlebihan. Pada saat ekonomi membaik, maka perbankan diminta untuk membentuk CCB yang dapat digunakan pada saat perekonomian sedang melemah. GWM LFR adalah pengaturan tentang rasio penyaluran kredit terhadap dana yang dihimpun perbankan sehingga penyaluran kredit sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Perbankan yang memiliki rasio LFR di luar ketentuan akan dikenakan tambahan GWM LFR. Stabilitas sistem keuangan merupakan tugas bersama dari keempat lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan kepada masing-masing lembaga. KSSK terdiri dari Bank Indonesia,
Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS. Gangguan eksternal dan internal dapat datang sewaktu-waktu. Tanpa koordinasi dan sinergi dari keempat lembaga, akan sangat sulit mencegah gangguan yang dimaksud. Bank Indonesia senantiasa berperan aktif dalam memperkuat koordinasi baik secara bilateral maupun dalam kerangka KSSK.